alhamdulillah kita bisa kumpul bareng, bisa ngaji, bisa ngundang Ustadz nih, alhamdulillah. Qadarullah kita bisa ketemu di sini. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz, mungkin saya persilakan Ustadz untuk memulai kajian. Supaya tafadhol masykur. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, ana bersyukur, berterima kasih bisa bersua bersama kawan-kawan yang mungkin sehari-harinya sibuk mengurusin banyak pekerjaan yang berkaitan dengan umat ini. Sejatinya kalau bicara pelabuhan menjadi tempat masuknya berbagai macam hal dari luar ke negeri kita, untuk memiliki tanggung jawab yang begitu besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita untuk senantiasa taat dan patuh kepadanya. Bicara perjuangan terakhir, terkadang kita ini udah lelah menjalani hidup, bosan dengan kondisi yang ada, PSBB seperti nggak PSBB, Ramadan dalam kondisi COVID-19 yang kita melihat banyak orang yang susah, mungkin tempat kerjaan mereka ditutup, atau mereka sendiri sudah di PHK atau dirumahkan. Pemerintah kita pun kebingungan tentang apa yang harus diambil, kebijakan apa yang harus diambil untuk memakmurkan rakyat. Sejatinya kita tahu, kita itu milik Allah Azza wa Jalla. Indonesia ini hanya sebagian kecil dari kerajaan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau bicara kita lelah menghadapi hidup ini, susah. Ketahuilah bahwa kelelahan kita akan berakhir. Kebosanan kita juga akan habis tanpa kita minta. Namun yang jadi masalah tatkala antum berhenti berjuang sebelum waktunya. Kalau kita lihat Ramadan sudah berapa hari berlalu? Hari ini hari ke-25. Kalau kita bicara ya Piala Dunia, kita ini udah masuk ke semifinal. Udah mulai rontok tuh banyak. Mall-mall mulai rame. Pasar pun mulai rame. Orang mulai belanja baju baru. Emak-emak udah mulai bikin kue. Qurannya udah gak dibuka lagi. Sholat malamnya ma'assalamah, selamat tinggal buat dia. Entah apa yang dia syari. Dan sejatinya orang-orang yang berjuang dan berhenti di tengah jalan atau berhenti sebelum garis finish, selesai, dia nggak akan pernah disebut orang yang pernah berjuang. Antum nggak pernah nyampe ke tujuan antum. Yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lisaimi farhatan, buat orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang tiap hari ketika berbuka, kegembiraan ketika selesai Ramadan, ada kegembiraan buat dia. Dia telah berjuang sampai selesai 29 hari atau 30 hari Ramadan, alhamdulillah. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia hidupkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kegembiraan buat dia. Tapi mereka yang berbuka sebelum waktunya, nggak ada kegembiraan buat dia. Wallah, hati ana seperti diiris-iris. Kadangkala ana pagi hari naik motor ke tempat ibu ana, berhenti di lampu merah. Di sebelahnya ada warung. Tiap hari ana lewat warung itu. Ada kelompok manusia yang menikmatin sarapan sambil merokok. Ana sampai bingung.
Mereka berjuang untuk mengais rizki. Sampai berkeringat. Sampai hitam kulit mereka. Hanya untuk mendapatkan beberapa puluh ribu. Beberapa ratus ribu. Habis-habisan perjuangan mereka. Tapi Ramadan nggak ada perjuangan sama sekali. Dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsu. Ahibati fillah, yang kita buru itu, anak tadi sempat ngelihat mobil-mobil yang paling mahal jemaah. Ada satu mobil namanya Bugatti Le Future Noir. Ini harganya 18,7 juta US dollar. Kira-kira 278 miliar. Yang antum perjuangkan bukan itu. Kita lihat orang hanya untuk mobil Avanza. Dia mati-matian berjuang. Dia menabung bertahun-tahun. Yang kita perjuangkan ini bukan sekelas mobil tadi Bugatti yang harganya 18,7 juta US dollar. Yang mungkin gak kebayang, aduh Ustaz kalau itu gak mungkin Anda bisa dapat. Anda menghayal aja enggak, mimpi aja enggak. Iya, wajar. Karena kalau ngelihat usaha antum, ya gak mungkin lah dapat kayak gitu. Antum gaji berapa per bulan? Udahlah, jangan mimpi. Beli mobil 1M aja ini 278 miliar. Mungkinkah engkau mimpi untuk mendapatkannya? Lah, anak ketika ngelihat gambarnya tadi, anak nggak kebayang, kepingin aja nggak. Kenapa? Nggak mungkin. Buat anak nggak mungkin anak dapat mobil itu. Atau Rolls Royce Swiftail. Ini mobil nomor 2 termahal. Yang harganya ya 190,5 miliar. Anak juga nggak mau ngelihat aja nggak sudah. Lah. Tapi yang kita perjuangkan ini jemaah. Yang tadi kita bicara perjuangan terakhir yang harus sampai selesai. Itu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang tidak pernah ada dalam bayangan antum. Pikiran antum, hati antum gak kebayang antum. Yang kita cari ini apa? Yang perlu berlelah-lelah. Yang perlu bersungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan yang kita perjuangkan ini. Mati pun kita siap. Makanya antum pernah ngelihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, dipukulin, dijemur, diterik matahari kota Mekah. Ditanam di dalam pasir panas. Di dadanya diletakkan batu besar yang panas. Kenapa Bilal bertahan? Dan tetap mengatakan ahadun ahad. Kenapa dia bertahan? Karena dia tahu. Yang dia perjuangkan ini bukan mobil Rolls Royce. Bukan. Tapi sesuatu yang indah sekali. Yang kalau dikumpulkan semua isi dunia ini nggak akan bisa untuk beli. Yang diinginkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ahibati fillah. Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 73. Surah Az-Zumar ayat 73. Silahkan dibaca. Kita ini bulannya Quran. Supaya kita jelas yang sedang kita perjuangkan itu apa sih. Yang perlu sampai begadang. Yang Nabi SAW sampai meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya. Beliau tidur di masjid, i'tikaf. Itu apa sih yang diperjuangkan? Silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Artinya, Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. jamaah, itu yang ditawarkan. Khalidin, kekal di dalamnya. Masuk dengan penuh keselamatan, tibtum, selesai sudah. Keringat yang terkucur, dahaga yang dia rasakan, kelelahan yang dia lewatin selama hidup ini hilang semuanya tatkala dikatakan kepada mereka tibtum fadkhuluha khalidin. Bukan 100 tahun merasakan kenikmatan, bukan 200 tahun merasakan kenikmatan. Kalau antum dikasih nikmat tadi mobil Rolls Royce, selama 100 tahun antum menikmatinya, itu pendek jamaah. Antum akan tua, antum akan butuh supir, antum gak bisa lagi bergerak dengan mudah. Tapi nanti surga Allah Azza wa Jal, khalidin, kekal selama-lamanya, gak ada capek lagi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, qulna ya Rasulullah, kami pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, al-jannah ma bina'uha. Surga itu bangunannya dari apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau antum baca berita ada rumah termahal di dunia, anda ngelihat ada rumah yang harganya hampir 1 T mungkin, 400 atau 500 miliar. Ya, kebayang rumah itu indah. Apa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla? Nabi menjelaskan tentang rumah yang di surga. Labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab. Batu batanya, batu bata bangunannya. Anggap antum bayangkan kalau bangunannya itu seluas ya 10 kali 10 meter, 100 meter. Itu butuh berapa batu bata? Satu batu bata dari perak, satu dari emas. Terus disusun seperti itu batu batanya. Wa milatuhal mis al-adfar, yang melengketkannya bukan semen, bukan tanah. Sehingga kita lihat kalau tanah akan ada kelihatan antara batu bata itu nggak nempel, ada jarak. Tapi tatkala dari misk, dari parfum, lemnya itu dari parfum, nggak perlu lagi pewangi ruangan, nggak ada. Jadi lem yang melengketkan satu batu bata, di atasnya batu bata lagi, terus nempel dari misk. Wahasba'uhal lu'lu' wal yaqut, kerikilnya ditebarkan. Orang kadang kalau kepingin ada batu-batu kecil di rumahnya, sekarang kalau kita lihat batu alam ya, bagus-bagus batu alam itu. Ada satu kantong yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada yang 10 juta mungkin. Nanti di surga, kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-lu'lu' wal yaqut, mutiara dan permata, itu kerikilnya. Wa turbatuha za'faran, tanahnya tumbuh za'faran. Zafran yang sekarang kita lihat berapa per gramnya dijual tuh jamaah. Nanti di tanahnya itu yang menghiasinya jamaah. Man dakhalaha yan'am wa la ya'as, yang masuk nggak ada susah, nggak ada lagi capek, nggak ada lagi sulit, sedih, nggak ada. Wa yukhallad wa la yamut, dan mereka kekal, nggak ada kematian.
Kita takut mati. Sekarang kenapa sih orang-orang pada pakai masker? Kenapa orang-orang pada social distancing? Kenapa PSBB nggak boleh? Kenapa? Takut mati. Ya, kita kan suruh jaga diri. Nah, nanti di surga, yukhallad wala yamut. Kekal selama-lamanya, nggak ada mati. Mati pun sudah dimatikan. Cerita kematian. Mati pun sudah dimatikan. La tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Pakaian mereka nggak pernah menjadi kusut, nggak ada. Dan masa muda mereka nggak pernah hilang. Umur mereka semuanya 33 tahun. Kadangkala di dunia antum kapan jadi manajer? Jadi GM kapan? Ya udah umur 40, 43, 50, 60. Udah nggak bisa menikmatin kesuksesan antum. Antum dikasih harta yang banyak tapi makan antum cuma satu piring. Bahkan udah milih. Nggak semuanya bisa dimakan. Masuk ke restoran Padang dihamparkan semua makanan. Antum nggak bisa makan semuanya. Sedangkan di surga yang kita bicara perjuangan terakhir. Yang kita perjuangkan ini masa muda yang tidak pernah habis. Orang sekarang suntik supaya awet muda. Karena tahu akan tua, akan renta. Sedangkan di surga nggak ada. Awet muda, nggak perlu pakai suntik wala apa. Antum akan muda selama-lamanya. Itu rumahnya tuh. Orang kadangkala tinggal di rumah, dia punya tenda. Dia punya halaman luas sekali rumahnya, dia punya tenda. Seperti apa tendanya? Nabi SAW menceritakan, Allah berfirman di surat Rahman ayat 72, hurum maqsuratun fil khiyam. Ada bidadari-bidadari yang mereka bersantai ria nunggu suaminya tertutup di sana. Di mana? Di tenda-tenda jemaah. Insyaallah antum dikasih rumah kayak gitu. Sekali-kali berangkat ke tendanya, menikmatin istri-istri di sana. Bukan satu istrinya. Entah berapa istri antum, tergantung amalan antum nantinya. Tapi jelas udah disediain di sana, di tenda. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Untuk satu orang mukmin di surga nanti itu ada tenda. Tendanya ini bukan dari kain yang paling bagus, bukan dari sutra, tapi dari mutiara yang berlobang. Taib, satu. Bukan mutiara kalau sekarang orang-orang manik-manik mutiara dibikin ya, disusun ya, orangnya akhirnya jadi tenda, bukan. Dari satu mutiara yang berlobang. Tuluha situna milan. Panjangnya, diameternya ini jamaah, Ana sampai bingung ngitungnya gimana. 60 mil. 60 mil. 1 mil anggap 1,5 kilo. 60 mil jemaah. Kira-kira 90 meter diameter. 90 kilometer. Makanya kata-kata nggak kebayang. Nggak pernah terdengar orang, cerita, nggak ada. Di surga cuma ini. Lil mu'min fiha ahlun. Di tenda itu ada banyak istri-istri dia. Buat satu orang ini banyak tuh. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'dahum ba'da. Ini antum ke sana menikmatin istri antum yang satu, pindah lagi ke istri yang sana, pindah lagi ke sana. Mereka nggak saling melihat. Ini yang halal, tapi harus berjuang. Bukan akhirnya antum berangkat ke pelacur. Coba sana, coba sini. Dalam kondisi antum ketakutan melakukan dosa. Dan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita perjuangkan. Wanita-wanita yang indah. Subhanallah.
itu rumah, itu tenda, istananya kayak apa? Orang pengen punya villa, dia punya rumah. Kita lihatlah di dunia bagaimana ambisi manusia, kepingin punya villa dia, Masya Allah. Walaupun villanya sebulan sekali belum tentu dia kunjungin. Di sana Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 72. Nah, silahkan. Surat Taubah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ini yang kita perjuangkan. Kalau bicara kemenangan seperti ini yang disebut kemenangan, jemaah. Kalau sekedar menang lomba lari, lomba motor, lomba ini, lomba itu, pertandingan ini, pertandingan itu, dapat apa antum? Dapat medali. Udah. Setelah itu, antum akan tua, pensiun, masih harus bekerja. Sedangkan Allah menjanjikan, Masya Allah, tempat tinggal yang di situ ada sungai-sungai yang mengalir. Bukan air. Ada air, ada madu, ada khamr, dan ada susu. Sungainya isinya itu. Dan Allah janjikan hal ini. Plus keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah ridho kepada engkau sabar, dikasih musibah, dikasih COVID-19, dikasih kewajiban puasa, disuruh sholat, ridho. Wallahi jamaah. Kalau kita bandingkan capeknya kita untuk mendapatkan surga dan capeknya untuk mendapatkan dunia, wallahi lebih capek ngurusin dunia. Cobalah teman-teman yang kerja di pelabuhan. Harus keluar rumah jam berapa dia keluar rumah. Pulang jam berapa, berapa hasilnya. 8 jam bekerja. 10 jam bekerja. Untuk Allah Azza wa Jalla, tak terlalu banyak yang diminta. Ada sholat 5 waktu. Puasa nggak tiap hari. Puasa cuma sebulan dalam setahun. Sisanya antum bebas nggak puasa. Sholat malam, Masya Allah. Ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kita perlu perjuangkan. Mungkin kita yang selama ini mungkin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sebagian mengatakan, Ustaz, masa lalu anak kelam, masa lalu anak seperti ini, tidak ada dosa kecuali yang sudah kerjakan. Nih 10 hari terakhir Ramadan. Perjuangkan antum mendapatkan Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau antum berbuat dosa selama 60 tahun, nih 1 malam lebih baik dari 83 tahun plus 4 bulan. Apa nggak seharusnya diperjuangkan untuk menghapuskan dosa-dosa antum yang selama ini dikerjakan? Hanya perlu 10 hari kita fokus. Beribadah. Malam harinya. Hidupkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siang harinya. Dalam kondisi yang kau bekerja. Silahkan lisanmu terus berzikir. Buka Quran. Kalau kita bicara perempuan-perempuan surga. Allah sediakan di surga segala yang disukai oleh jiwa. Perempuan, kesukaan perempuan, semua dia dapat. Laki-laki, fitnah terbesarnya adalah wanita. Kalau antum lihat, na'udzubillah, perempuan-perempuan yang jadi pelacur. Perempuan-perempuan yang dijual. Sebenarnya yang mereka inginkan itu kenikmatan, maaf, seks atau harta. Fulus.
Pemerintah yang mengungkap prostitusi online, ya ada sebagian artis dengan tarif sekian, fulus yang dicari sama mereka. Engkau nanti buat para wanita, tembok rumahmu mas, kerikilnya mutiara sama permata. Apalagi yang kau bayangkan. Subhanallah. Yang laki, antum suka sama perempuan. Nah, Allah sediakan fiha ma tashtahihil anfus, yang disukai oleh jiwamu semua ada. Perempuan sugar kayak apa sih perempuan surga itu? Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 40. Surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabus Cukup, shimal. bahasbuk. Barakallahu fikum. Dibaca artinya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pun pula dari orang-orang kemudian. Barakallahu fikum. Kita kepingin masuk ke sini. Kita berjuang ingin menjadi thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin, menjadi ashabal yamin. Kalau bicara bidadari, Allah ciptakan dengan kun. Allahu Akbar. Allah tinggal mengatakan kun, jadi itu bidadari buat antum. Mau berapa? Mau 20, mau 70 kirim. Dan mereka gadis terus. Nggak ada tua, nggak ada renta. Lebih dari itu, uruban atraba, mereka sebaya dan mereka penuh dengan cinta. Mereka melayani bukan karena harta. Mereka melayani bukan karena ingin uang. Mereka melayani antum kelak karena antum berhak dilayani. Antum sudah berjuang. Capek, iya. Lelah, iya. Sampai kapan? Sampai kita meletakkan kaki kita di surga Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nih tentang tuh yang Allah sebutkan tadi, yang Allah ciptakan secara langsung, kun fayakun, langsung jadi tuh. Beliau menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, walau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ilal ard. Andai kata ada satu bidadari surga yang melongok ke bumi, ngelihat ke bumi. Antum lihat di dunia ini ada yang namanya putri dunia, ada putri Indonesia, ada ratu kecantikan, ratu apalah yang disebut itu, yang dipilih dari seluruh orang di dunia. Kemudian dimunculkan perempuan, ada perempuan yang katanya paling cantik, paling pintar, macam-macam lah. Seperti apa sih mereka? Allah sebutkan kalau yang di surga itu azwajun mutahhara. Mereka nggak pernah sakit, mereka nggak pernah datang bulan, nggak pernah nifas, keringatnya pun wangi. Mereka wanita-wanita yang indah. Kalau salah satu di antara mereka melongok, melihat ke bumi ini, apa kata Nabi SAW? La adha'at ma bainahuma wa la mala'athu rihan. Bumi yang gelap jadi terang. Jadi kok di malam hari ini perempuan muncul, bumi jadi terang semuanya. Bukan hanya terang tapi harum semerbak. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kita ngelihat Allah subhanallah ya, ratu dunia itu. Kita lihat biasanya dipakein mahkota. Mahkota itu berapa sih harganya? Berapa jemaah? Kira-kira mahkota yang dipakai sama ratu
Cantiknya berapa itu? 1 triliun harganya? 1 triliun? Enggak. 1 miliar? Mungkin. Mungkin 1 miliar. Mungkin 10 miliar. Kau tahu yang dipakai di atasnya, kerudung yang dipakai di atasnya, kepala bidadari ini khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi kalau semua isi di dunia ini, emasnya dikumpulkan, permatanya dikumpulkan untuk beli kerudung yang dipakai bidadari nggak cukup. Nggak cukup. Bisa antum bayangin, nih istri antum pakai sesuatu yang antum lihat dunia, ya Allah. Tapi perlu perjuangan jamaah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar lailatul badr. Nanti itu golongan pertama yang masuk surga. Kan masuk surganya beda-beda. Ada golongan pertama, ada golongan kedua. Biqadri amali, sesuai dengan amalannya dan tentunya rahmat Allah yang menentukan hal itu. Yang pertama masuk surga itu rupa mereka seperti rembulan pada malam purnama. Indah. Allah Akbar, kita kalau ngelihat rembulan ya, malam purnama itu. Wallati taliha ala adwa kaukabin durriyin fis sama. Rombongan yang selanjutnya itu seperti bintang yang paling terang di langit. Likulli mri'in minhum zaujatan. Ini ada satu standar. Standar setiap mukmin itu dapat 2 perempuan, dapat 2 bidadari. Ini standarnya. Nanti amalannya ini, amalannya ini, amalan ini sudah berbeda lagi lah. Sesuai dengan kalau kita bicara ada gaji pokok. Ini mungkin masuk ke gaji pokok. Balasan pokok yang Allah berikan itu semua yang masuk surga mukmin dikasih 2 istri dari Allah Azza wa Jalla. Yura mukhu suqihima min wara'il lahm. Wa subhanallah, bidadari yang dikasih ini sumsumnya itu jamaah, sumsum tulang kakinya itu bisa terlihat dari balik dagingnya. Bening itu perempuan. Allahu Akbar jemaah. Mau bayar berapa antum? Antum mau bayar berapa untuk itu? Untuk perempuan seperti ini. Yang kerudungnya aja, duit antum semuanya nggak cukup. Orang terkaya di dunia mau beli kerudungnya bidadari nggak bisa. Kerudungnya doang. Kalau bicara Masya Allah jemaah, kuda, kendaraannya, Masya Allah. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hafil jannati faras. Apakah di surga itu ada kuda? Siapa yang gak suka kuda jamaah? Dulu kendaraan yang paling mahal itu kuda. Kata Rasulullah SAW, idza udkhiltal jannah, kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin, maka akan didatangkan kepadamu, kau sukanya kuda, nanti akan didatangkan kuda kepadamu, min yaqutatin hamra, dari permata yang berwarna merah. Lahu janahan, yang Allah kasih 2 sayap. Yatiru bika haitsu tasha. Dia akan terbang bersamamu kemanapun kau berada. Apa yang disabdakan Nabi SAW? Bahwa Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terbetik di hatimu, kebayang ya Allah kayak apa itu yang ada di sana, lebih dari yang kau bayang. Ahibati fillah, sebelum Ramadan ini pergi, maka sempurnakan perjuanganmu. Tinggal 5 hari. Ya, atau 4 hari. Nggak perlu engkau keluar. Mal-mal mulai rame. Dalam kondisi COVID-19, orang yang dipikirin tetap apa? Lebaran. Lebaran akan datang. Kegembiraan akan tiba. Asalkan engkau melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang emak-emak, engkau mulai sibuk
masak bumbu ini, bumbu itu. Iyalah, 1 jam, 2 jam, habiskan waktumu untuk itu. Sisanya untuk berjuang. Baca Qur'annya, yang belum hatamin Qur'an. Istighfarnya hitung. Selama 25 hari, kira-kira berapa kali engkau istighfar? Ada 2000 kali? 2500? 10.000? Atau engkau memang gak peduli? La Ramadan wala selain Ramadan, buat engkau sama aja. Malam harinya hidupkan. Capek, lelah, nah. Engkau tubuhnya gak enak, Masya Allah. Ana 2 hari yang lalu gak enak badan, meriang. Ana sampai minta izin sama orang tua, Ana mau pulang dulu. Ana pulang habis maghrib, Ana minum obat paracetamol, alhamdulillah bisa seger. Artinya kadang-kala kita capek, lelah, tapi jangan lelah di 10 hari terakhir, jangan sakit di sini. Antum merasa capek, minum obat, minum vitamin, suplemen, apa aja sudah sikat semuanya. Agar antum bisa berjuang, karena waktunya nggak lama, jemaah. Ketika pergi, wallahu alam akan balik lagi atau tidak. Keluarkan semua tenagamu. Lihatlah kuda pacu itu kalau sudah hampir garis finish, Masya Allah ya. Ana pernah ngelihat pacuan kuda, melihat di YouTube. Itu yang duduk, apa namanya? Yang di atas jokinya itu nggak duduk ya, nggak duduk. Dia cuma dia duduk sebentar naik lagi, duduk sebentar naik lagi. Dan ketika hampir garis finish, dia pecutin kudanya itu, jemaah. Pecutin lagi, supaya sampai duluan. Dan kita perlu pecut diri kita supaya itu bisa sampai. Sejatinya perjuangan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Perjuangan kita tidak ada akhirnya kecuali tatkala ajal menjemput kita. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, kita ini beribadah sebagaimana antum bekerja. Antum gak pernah berhenti. Antum lihat diri antum. Mulai umur berapa bekerja? Ada yang 15, 16, 17, ada yang 20. Sekarang sudah 40 tetap bekerja. 50 tetap bekerja. Pensiun tetap kepikiran untuk bekerja. Buka usaha ini, buka usaha ini. Terus manusia itu ingin bekerja untuk dunia. Sedangkan untuk akhirat kadangkala dia malas. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai ajal itu datang. Dan ketahuilah bahwa kita akan terus digodain oleh setan. Mungkin kita tahu Ramadan setannya dibelenggu. Para ulama menjelaskan bisa jadi maknanya makna hakiki memang setan dibelenggu. Bisa jadi pentolan mereka yang dibelenggu. Ada yang mengatakan lagi ada setan yang gak dibelenggu, yaitu setan yang korin yang memang mengalir dengan ikut aliran darah kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita melihat di bulan Ramadan keburukan itu semakin sedikit. Kebanyakan manusia mengikuti nafsunya. Bisikan setan itu seakan pergi, gak ada lagi. Yang ada panggilan untuk berbuat baik, tapi nafsu kita gak mau. Surga itu diliputin oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Ingat, kata Nabi SAW, huffatil jannah bil makari. Jadi kalau mau masuk ke surga, mau berjuang menuju ke sana, itu harus melewatin duri, buaya, ular, jalannya mendaki, bekalnya dikit, tempatnya susah. Nah, tapi sesuatu yang indah memang perlu perjuangan. Wa huffatin nar bisyahwat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat, oleh semua yang disukai oleh jiwa manusia. Maka ingat, antum akan terus digodai. Persiapkan diri antum.
untuk memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita husnul khatimah, yang menjadi tolok ukur perjuangan antum bukan hari ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi tatkala ajal datang menjemputmu. Innamal a'mal bil khawatim. Kita akan ada penutupan yang di depan kita. Ramadan akan kita tutup, maka tutup dengan yang indah. Tutup dengan bertobat kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu pantas bagimu untuk bergembira. Sebelum itu jangan gembira duluan. Perjuangan belum selesai. Barakallahu fikum. Itu mungkin bisa Anda sampaikan kepada para jamaah. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya untuk hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari chatting, mungkin juga di sana sudah Ustadz yang asalnya aneh bacakan ya Ustadz. Iyalah, antum yang bacain lah. Ini ada pertanyaannya panjang nih, cuman intinya dia bilang dia sedang ya. Assalamualaikum Ustadz, mungkin pertanyaannya agak keluar dari tema. Ada Ustadz yang bilang bahwa surga itu hak rahmat Allah. Beliau bilang bukan karena amalan ibadah yang telah kita kerjakan. Nah, kalau kita sudah mengerjakan amalan sesuai dengan diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah, apakah kita belum tentu masuk surga? Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau bicara yang memasukkan antum ke surga itu Allah Azza wa Jalla. Allah yang memasukkan antum ke surga. Bukan amalan kita. Amalan ini hanya menjadi sebab Allah memasukkan kita ke surga. Jadi, para ulama menjelaskan tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah, hatta ana, sampai aku pun. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih. Kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Artinya kita beramal untuk mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti memang disebutkan dalam berbagai macam ayat mengatakan bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan amalan kalian, dengan apa yang kalian kejarkan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalas mereka dengan kesabaran mereka surga. Itu balasan buat mereka. Tapi perlu diingat, itu hanya sebab. Sebab. Kalau bicara pengganti, antum mau artinya amalan anak diganti sama surga Allah Azza wa Jalla. Seperti apa amalanmu sehingga bisa diganti dengan surga? Kalau ada orang jamaah, kalau ada orang, ana bawa duit 1 juta. Ana datang ke rumah sahib ana. Alhamdulillah, ini orang baik sama ana. Ana datang ke rumah sahib ana, dia punya mobil. Alhamdulillah, mungkin mobilnya ya Mercy atau apalah. Mobil dia harganya 1 M. Ana bawa uang 10 juta. Bang, mobilnya buat ana bang ya. Ini ana bawa 10 juta bang. Kira-kira bisa diganti nggak 10 juta sama mobil itu? Enggak. Tapi ternyata sahib mengatakan ambil tafadhol. Mana duitnya? Ana ambil. Bawa pulang tuh mobil. Ana dapat mobil karena 10 juta atau karena kasih sayang dia sama ana? Karena kasih sayang dia. Dia kesian sama ana. Maka yang kita cari itu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita selalu mengatakan Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni. Malam-malam Lailatul Qadar kita mengatakan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Bayangkan kita tidak bicara amalan, kita minta maaf sama Allah Azza wa Jalla. Terus Nabi alaihi salatu wassalam tiap hari istighfar. Beliau salat sampai bengkak kakinya mencari rahmat Allah Azza wa Jalla. Artinya kita beramal, iya kita diperintahkan untuk beramal. Ini sebab. Tapi kalau bicara masuk surga, dimasukkan surga itu siapa yang memasukkan? Allah Azza wa Jalla. Pekerjaannya menjadi sebab. Allah akan melihat. Oh, pekerjaan antum Masya Allah. Baik, silahkan masuk surga. Masuk surganya karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kala kalau kita dengar cerita ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, pelacur. Lalu Allah masukkan ke surga. Apakah memberi minum
seekor anjing itu. Amalan yang remeh jamaah. Bisa memasukkan ke surga. Karena Allah sayang sama dia. Allah kasih. Karena keikhlasan dia tatkala dia mengambil itu air kemudian diberikan kepada seekor anjing. Kita diberikan untuk beramal, terus beramal. Makanya ketika beramal, haraplah rahmat Allah Azza wa Jalla. Haraplah surga Allah Azza wa Jalla yang termasuk rahmatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ustadz, di saat malam Lailatul Qadar, apakah ibadah wajib dan amalan sunnah seperti sholat isya, tarawih, serta subuh dan zikir pagi atau sodako sebelum waktu syuruk mendapat hitungan pahala Lailatul Qadar? Karena para pegawai harus masuk kantor paginya dan susah untuk begadang. Nah, jamaah, antum urusan dunia kalau suruh lembur sama bosnya. Suruh di laut 3 bulan di laut, tinggalkan keluarganya, tinggalkan istrinya. Untuk Lailatul Qadar antum mau santai biasa-biasa aja carinya, artinya seperti hari-hari biasa. Ya nggak bisa seperti itu. Antum mau meraih sesuatu yang besar terus santai. Tetap seperti hari-hari biasa. Terus gimana kerja? Bismillah. Tadi Anda sampaikan antum perlu minum suplemen. Kalau perlu minum obat, minum obat. Kalau bicara obat kuat nih, malam-malam Lailatul Qadar minum obat kuat supaya kuat antum ibadah. Maka kalau bicara apakah orang kalau ibadah, ya kita tiap hari sholat maghrib, kita tiap hari sholat isya. Apakah berarti semuanya mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau bisa seperti itu aja bisa mendapatkan Lailatul Qadar, artinya santai seperti biasa aja kita ibadahnya. Kenapa Nabi SAW sampai iktikaf 10 hari full? Berarti memang perlu perjuangan. Antum perlu menunjukkan kalau antum sedang berburu Lailatul Qadar. Makanya harus ada perbedaan. Kalau antum dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, semua amalannya akan lebih baik dari 1000 bulan. Mau sholat maghribnya, mau sholat isya'nya, mau zikirnya, mau ngajinya, mau sholat malamnya. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Terus antum biasa-biasa aja. Kalau bicara ngantor, bismillah. Kalian harus ngantor. Tapi malam harinya, antum tinggal manfaatkan waktu. Handphone antum taruh. Ba'dal isya taruh handphone. TV-nya matikan. Suasana rumah bikin antum mau ibadah. Tidur nggak diranjang sudah. Kalau nggak bisa iktikaf di masjid, tidur di rumah di karpet. Sambil terus berzikir. Baca subhanallah bihamdi subhanallah. Sebentar tidur. Ya setting jam 3, setting jam 1 bangun. Sholat. Artinya kita harus bedakan jamaah. Lailatul Qadar ini cara mendapatkannya perlu perjuangan. Jadi bukan yang penting anak sholat tarawih. Ya tafadhol antum perjuangan antum seperti itu. Ya al-ajur ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan kelelahan yang antum dapatkan. Maka kita perlu menawarkan diri di 10 hari terakhir ini. Untuk capek, untuk lebih lelah. Nggak apa-apalah. Tadi mungkin kondisi fisik akhirnya kurang sehat. Minum obat. Minum vitamin. Maka perlu dikencengin ibadahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika sedang sholat berjamaah, tertidur sejenak dan gerakan sholat tertinggal satu gerakan? Apakah sholatnya sah? Demikian Ustadz. Nah, kalau antum ketinggalan tidur, para ulama berbicara tentang posisi tidurnya orang ketika sholat. Tidur itu membatalkan sholat. Karena orang itu nggak ketahuan dia buang hadas atau tidak. Sebenarnya bukan tidurnya, tapi karena di situ potensi dia berhadas. Posisi tidurnya bagaimana tatkala dia sholat? Ketika dia duduk umpamanya, bagaimana tidurnya orang yang duduk itu kalau dia tidurnya memang ya cuma sebentar terus dia bangun ya seperti itu. Semoga tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tadi sampai ketinggalan satu gerakan, tahu-tahu imamnya sudah sujud, dia nggak tidak kok sudah sujud imamnya berarti dia tidur lama, maka lebih baik dia ambil wudhu kemudian dia sholat lagi.
Ada wallahu a'lam bissawab. Nah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dengan kita bersungguh-sungguh menghidupkan setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan, memperbanyak baca Quran, bersedekah, beristighfar, sholat taubat, kita masih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun tanpa kita mengetahui ciri-ciri malam tersebut? Dan berhakkah kita mendapatkan malam itu? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau bicara beribadah selama 10 hari terakhir, gimana kalau kita full ibadah? Jadi kita nggak milih-milih nih. Oh, ini malam ganjil, semangat. Oh, malam genap. Aduh, enggak lah, kayaknya nggak Lailatul Qadar, tidur ya. Besoknya, oh ini malam ganjil, semangat. Bisa jadi dia nggak dapat. Karena dia berada di 10 hari ini, memang harapan besarnya di malam-malam ganjil. Tapi kalau bicara ketika seorang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini, dengan hati yang bersih. Karena wadah yang nampung Lailatul Qadar ini hati. Kalau hati antum penuh dengki, iri, kotor hati antum nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, nggak mampir tuh Lailatul Qadar. Kalau mampir, semoga akhirnya antum jadi bertobat nanti. Artinya harus dipersiapkan hatinya yang bersih. Ibadah-ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala semuanya. Innamal a'malu binniyat. Maka insya Allah antum mendapatkan Lailatul Qadar walaupun antum nggak tahu ciri-cirinya. Karena yang penting full di sini nih, antum pasang perangkap di 10 lubang, insya Allah dapat. Tinggal memang Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku tahu itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Artinya ketika kita tahu malam itu malam yang berbeda, kita baca doa lebih banyak lagi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau 10 full kita semangat, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Ustadz, semoga Anda selalu dalam kebaikan. Terkadang dengan mengingat segala kenikmatan surga, kita justru menjadi pesimis akan amalan kita yang begitu kurang, sehingga melemahkan semangat beramal. Mohon nasihat Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kok bisa melemahkan orang semangat? Jadi bingung kita. Pertama, engkau harus tahu, masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Hanya orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka kepada Allah itu amalan hati yang dituntut seorang mukmin untuk berbaik sangka kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadun nabi masya. Silahkan dia berprasangka, terserah dia. Ketika antum berprasangka buruk sama Allah, tadi menjadi pesimis, kayaknya nggak mungkin Allah masukkan anak ke surga. Kok nggak mungkin? Masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuh tadi wanita pelacur hanya memberikan minum kepada seekor anjing. Masuk surga. Seorang laki-laki yang lewat di pinggir jalan kemudian melihat ada ranting yang melintang, dia singkirkan, Allah masukkan dia ke surga. Di sini yang kita perlukan adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berbaik sangka kepada Allah akan memotivasimu untuk beramal. Tapi kalau ternyata engkau malas beribadah karena beranggapan nggak mungkin, berarti engkau telah berburuk sangka kepada Allah SWT. Kenapa untuk dunia engkau bersungguh-sungguh, untuk akhirat engkau santai dan malas? Kenapa antum lihat orang-orang kalau dikasih tahu di gunung ini ada emas, kenapa mereka gali? Mereka semangat karena mereka tahu ada sesuatu yang dicari. Antum percaya tidak sama surga Allah SWT? Percaya, oke. Antum percaya nggak Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Nah, antum percaya nggak Allah memerintahkan ini dan itu dan engkau mampu untuk mengamalkan? Ketika kau yakin dengan semua itu, maka waktunya beramal. Sehingga dalam beramal jamaah, kita tuh perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Setiap sholat, kita itu mengatakan, Iyyaka na'bud
wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Artinya proses kita beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Aku orang yang lemah ya Allah. Banyak gangguan, maka perlu bantuan Allah. Di sini seorang mukmin minta tolong sama Allah. Makanya setiap selesai sholat, tuh sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal dikasih amalan sama Nabi SAW. Untuk terus berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Jangan bersandar kepada dirimu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu. Jangan bersandar kepada akalmu. Tapi bersandarlah kepada Allah. Terbukti engkau minta tolong ya Allah, bantulah hamba ya Allah. Ala zikrika wa syukrika, untuk mensyukurimu. Wa husni ibadatik, beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu. Kita minta. Berdoa minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu surga. Kalau ada orang yang berdoa 3 kali meminta surga, dia mengatakan ya Rabbi adkhilhul jannah, wahai Rabbku masukkan tuh orang ke surga. Kalau ada orang yang setiap hari berdoa 3 kali Allahumma inni a'udzubika minan nar atau Allahumma ajirna minan nar, orang ini minta dijauhkan dari neraka, neraka itu akan mengatakan ya Allah jauhkan dia dari aku, selamatkan dia dari aku. Jadi sejatinya engkau kalau melihat nikmat itu seharusnya termotivasi lebih semangat. Ketika kau melihat dirimu, ya Allah, iya ana banyak dosanya. Di sini engkau harus beristighfar, mohon ampun, dan jangan menunda-nunda taubat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah atas jawaban dari Ustadz. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ini yang agak kekinian nih Ustadz, yang kita kan semua di kantor ini sedang melakukan, ada yang sebagian work from home, ada yang sebagian work from office. Ini pertanyaannya nyambung nih Ustadz. Bagaimana pendapat Pak Ustadz kalau ada seseorang yang kerja di kantor tapi hilang-hilangan, kerjanya cuma tidur karena alasan sudah ibadah atau iktikaf semalaman suntuk, atau kerja di rumah tapi tidak bisa dikontak dan tidak mengerjakan kerjaan sama sekali karena alasan mau memperbanyak ibadah di rumah. Apakah gaji di hari itu masih berkah atau halal? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kalau kita lihat sifat penghuni surga itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat dan perjanjian mereka. Dijaga. Maka tatkala antum bekerja di kantor, antum punya pekerjaan, dan antum merasa tidak mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, dikarenakan antum mau fokus ibadah, maka silahkan antum katakan kepada kantor, afwan, hari ini anak masuk, cuma anak kayaknya nggak bisa maksimal ibadah, tolong gaji itu dipotong. Sampaikan. Jadi ada kompensasi dari sesuatu yang tidak bisa dia sempurnakan dari pekerjaan tersebut. Dia tetap harus masuk. Dia masuk, tapi karena tadi hilang-hilangan, maka dia sampaikan ke kantor. Ana mohon maaf. Ini masalah perjanjian. Karena seorang mukmin diminta untuk menyempurnakan amalan ketika dia bekerja, apalagi urusan ibadah dia dan urusan kantor dia. Silahkan dikerjakan. Maka jangan hilang-hilang, kerja di rumah tidur, fokus ibadah. Kadang-kala mereka kalau bicara fokus ibadah, jamaah, antum pikir Nabi SAW itu gimana ibadahnya sih? Beliau itu pemimpin negara, menyelesaikan urusan umat di siang harinya. Di malam harinya beliau bangun malam beribadah. Masalahnya kita ini nggak terbiasa. Itu penyebabnya. Tinggal antum biasakan diri. Makanya dari awal Ramadan sudah mulai itu. Sholat malam, bangun malamnya mulai 10 hari terakhir udah biasa. Sampai ada seorang anak SD kelas 4. Dia itu biasa bangun jam 2 malam, jam 3 malam sholat malam sampai subuh. Ditanya nih sama wartawan, adik nggak capek? Nggak ngantuk? Apa kata dia? Ya awal-awalnya ngantuk. Kata dia, di kelas itu ngantuk, awal-awalnya capek. Tapi ke belakang ini udah terbiasa gitu. Jadi ala bisa karena biasa. Maka tolong bagi kawan-kawan yang ingin berjuang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jangan sampai akhirnya engkau mengabaikan amanah yang diberikan kepadamu. Kalau engkau nggak bisa menggabungkan tersebut, maka engkau minta maaf. Salah satu caranya tadi,
kompensasinya anak akan minta gaji anak dipotong yang hari itu. Atau nggak usah digaji, anak ngantor nggak perlu digaji sudah. Karena anak mungkin nggak bisa maksimal. Atau dia tetap bisa maksimal bekerja dengan cara istirahatnya dicukupkan. Waktu istirahat dia HP-nya ditinggal. Tadi anak sampaikan habis isya istirahat. Jadi malam bisa bangun. Kemudian waktu sahur makannya juga tidak terlalu banyak, mengkonsumsi makanan-makanan yang mau buat dia lebih semangat lagi bekerja. Artinya bisa diatur jamaah. Tapi jangan sampai amanahnya akhirnya ditinggalkan. Kalau nggak mampu lagi, nggak mampu ya sudah cuti. Antum cuti nggak dapat THR, nggak masalah, nggak dapat THR. Ana mau dapat Lailatul Qadar. THR cuma gaji sebulan, nih gaji 1000 bulan. Jadi kita harus berani jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah kita menjaga istiqomah dalam ibadah di bulan Ramadan untuk di bulan-bulan berikutnya? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum jamaah. Ya, kalau antum dapat Lailatul Qadar, insyaallah selesai Ramadan antum istiqamah. Jadi di antara tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar yang diterima ibadahnya, dia itu setelah Ramadan dia jadi baik gitu. Maka mempertahankannya gimana sekarang? Kalau bicara mempertahankan supaya kita bisa terus baik, jangan pernah berhenti istighfar. Nabi itu tiap hari istighfar, sekali duduk 100 kali. Dawamkan istighfar. Tiap hari sholat duha, laksanakan. Sholat malam, anak nggak bisa Ustaz 11. Oke, yang penting tetap sholat malam. Paling nggak 3 rakaat. Karena sebaik-baiknya amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Puasa sunnah seperti itu. Ngaji, belajar. Itu termasuk motivasi kita untuk istiqomah. Qurannya jangan berhenti cuma sampai Idul Fitri. Dibuka terus Qurannya. Bikin program. Antum kerja, semangat terus. Nggak pernah antum, ya datang capek-capek sedikit, semangat lagi. Seperti itu, iman itu naik turun. Tapi kalau antum sudah punya persiapan, baterai yang selama Ramadan baterainya udah bagus. Beda kalau orang Ramadan baterainya soak, selesai Ramadan habis. Tapi kalau di Ramadan full kesehatan baterainya 100%. Selesai Ramadan turun dikit lah, turun 2%, 3% karena dia udah baikin tuh baterainya. Tapi kalau di Ramadan itu baterainya udah sakit, keluar sakit. Maka sekarang kita fullkan semangat di sini. Selesai Ramadan kita berusaha untuk mengamalkan yang bisa kita rutinkan, yang berlebih-lebihan. Sambil terus berdoa meminta kepada Allah agar diterima. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustaz. Ini masih ada 10 menit lagi nih Ustaz. Siap. Ada 10 menit. Pertanyaan selanjutnya adalah ini terkait dengan sholat Jumat dan sholat Id Ustaz. Di tengah pandemi Covid, ada beberapa zona di kelurahan yang ada yang kuning, ada yang hijau, gitu. Yang jelas yang bukan yang merah Ustaz. Apakah mendapat rukhsah sholat di rumah? Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Kalau bicara mereka yang tidak berada di daerah merah, daerah hijau. Kalau daerah itu daerah hijau beneran, bukan karena belum ada pemeriksaan, tes. Karena sebagian tempat hijau, ada lihat di beberapa negeri itu hijau jemaah. Kenapa? Nggak ada yang dites memang, hijau. Indonesia kalau mau hijau semuanya, udah nggak ada tes, bismillah. Jadi hijau semuanya kita. Jadi pengelompokan hijau, kuning, merah itu kadang-kala memang karena belum ada yang tes. Tapi kalau daerah hijau, benar-benar hijau, apakah ada rukhsah untuk meninggalkan sholat Jumat? Jangan ditinggalkan. Orang nggak ada COVID di situ, aman. Kecuali dalam kondisi di sini pemerintah yang tahu daerah ini hijau karena memang belum ada pemeriksaan sana. Mudik banyak di sana, cuma nggak ada yang diperiksa. Dan pemerintah menghimbau di sini ketika ada himbauan dari pemerintah yang memang himbauan itu juga bersumber kepada para ulama, maka ada rukhsah buat dia untuk meninggalkan. Ada rukhsah ketika tahu nggak, anak takut ya. Soalnya memang daerah anak Ustaz banyak yang mudik, terus orang-orang ini nggak peduli memang Ustaz, nggak pakai masker, nggak ini itu. Ada rukhsah buat dia untuk meninggalkan.
Kalau memang sudah ada himbauan dari pihak yang di tempat itu ya, maka kan perlu kita mendengarkan arahan-arahan dari para ulama dan para umara yang berkaitan dengan tempat seperti itu. Jadi rukhsah itu akan ada ketika ada himbauan. Tapi kalau ternyata mereka mengatakan, oh nggak ada masalah, bismillah berangkat, ya berangkat tentu. Jangan kemudian meninggalkan sholat Jumat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ustaz, apakah jika minta izin untuk suatu hal kepada ibu dan diizinkan, tapi dengan berat hati dan bahkan membuat ibu ana sedih, apakah termasuk durhaka? Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ketika datang kepada Nabi SAW seorang pemuda yang minta izin kepada Nabi minta izin mau bergabung ikut jihad dan berhijrah. Lalu ditanya sama Nabi SAW, gimana orang tuamu, kata dia. Ya, aku tinggalkan, keduanya menangis. Artinya sang anak ini minta izin sampai orang tuanya nangis. Maka Nabi SAW mengatakan, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kau pulang, bikin orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Maka tinggal dilihat, ketika orang tua berat, orang tua itu sayang sama anaknya. Kalau jantungnya diminta sama anaknya, dikasih. Maka tatkala engkau minta izin sama ibu dan ibu berat, maka nasihat anak, antum balik. Ikutin saran ibu antum. Apa sih yang antum inginkan? Dunia? Berbakti kepada orang tua membuat pintu dunia dibuka. Surga, pintu terindah di surga itu pintu orang tua. Maka buat antum, ana rasa antum bisa jadi durhaka ketika membuat keduanya menangis. Dia mengizinkan hanya karena paksaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, tersisa waktu 6 menit lagi nih, mungkin perjalanan terakhir Ustaz ya. Siap. Izin bertanya Ustaz, dari hadis disebutkan bahwa carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Dan saya pernah membaca bahwa malam Lailatul Qadar dimulai dari tenggelamnya matahari hingga masuknya waktu subuh. Apakah ini betul Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, Nabi SAW mengatakan taharraw Lailatul Qadri fi autari. Artinya kalian bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya. Tapi bukan berarti malam itu cuma Lailatul Qadar itu di malam ganjil doang, enggak. Artinya lebih bersungguh-sungguh karena harapan besar di sana. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Namun karena ada hadis lain yang menyebutkan carilah Lailatul Qadar itu di 7 hari yang tersisa. Fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa, di 5 hari yang tersisa, di 3 hari yang tersisa. Kalau ikut sisanya berarti tinggal melihat bulannya genap atau ganjil. Kalau bulannya genap, ya kita akan dapat yang ganjil. Tapi kalau bulannya ganjil, kita dapat genap nantinya. Lailatul Qadar itu di malam yang genap. Kalau yang tersisa, di 5 hari yang tersisa, berarti malam tanggal 24. Karena tinggal 5 hari lagi Ramadan ya. Hadza wallahu a'lam tentang masalah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Adapun permulaan malam. Nah, malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Itu dimulainya malam. Makanya amalan-amalan malam itu dikerjakan udah. Maghrib ya. Selesai maghrib kita berusaha untuk memanfaatkan waktu untuk persiapan menuju puncaknya, karena malaikat kan turun, bukan turun sekaligus kan. Mereka turun berbondong-bondong dan jumlah mereka banyak, mereka memenuhi bumi. Maka mereka turun malam itu sampai waktu kapan mereka turunnya wallahu alam. Yang jelas ketika fajar mereka mulai naik balik lagi jumlah malaikat pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, ka'adadil hasa, seperti jumlah butiran kerikil di muka bumi ini. Di mana bumi itu jadi sempit dengan jumlah malaikat tersebut. Jadi bermula dengan terbitnya, dengan tenggelamnya matahari, berakhir dengan terbitnya fajar. Selesai malam. Kemudian tidur, jangan tidur setelah subuh.
Makanya Nabi SAW selesai sholat subuh itu duduk di tempat sholatnya sampai fajar terbit. Sampai matahari terbit. Ketika engkau mau tidur, tidurlah setelah matahari terbit. Jangan setelah subuh langsung. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana doakan semuanya semoga bisa dapat Lailatul Qadar, diterima amalannya dan diampuni dosa-dosanya. Taib Ana kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan tausiahnya untuk hari ini. Sebelum pengajian ditutup, Tat, mohon disimpulkan, Tat, sebelum kita berakhir. Ana suruh nyimpulkan, antum yang nyimpulkan, yang dengerin dari tadi. Ayo, antum yang nyimpulkan. Ana mau dengerin. Ustaz, enggak. Loh kok Ana enggak? Jamaahnya, hostnya, pembawa acara itu kan tugasnya moderator. Iya, setelah acara baru dia penjelasan Ustadz ini itu. Bukan Ustadznya lagi suruh nyimpulin. Betul Ustaz. Masya Allah. Kesimpulan Ana, antum harus berjuang. Berjuang. Berjuanglah jemaah untuk meraih Lailatul Qadar ini. Habiskan segala kekuatanmu. Nggak apa-apa, habis-habisan orang itu. Yang namanya kuda tadi. Berlari, dipukul, dia kenceng. Nanti setelah itu delosor. Capek, istirahat, nggak apa-apa. Karena memang ada waktu istirahatnya. Kita nggak lama loh jemaah. Antum nggak puasa terus, nggak sholat malam terus, nggak sebentar. Habis itu istirahat antum. Masuk Idul Fitri, antum mau sarapan apa, mau makan apa, antum pantas ketawa nanti. Pantas bergembira. Tapi kalau antum nggak berjuang, apa yang antum gembirakan ketika tidak ada hasil yang antum raih? Dan terus minta tolong sama Allah Azza wa Jal agar dikasih Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kesimpulan ana. Masya Allah, barakallahu fikum. Waktunya kapan-kapan bisa ke pelabuhan ya, Ustaz. Hayyakumullah. Demikian rekan-rekan semua yang ada di pelabuhan, kajian untuk hari ini. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyediakan waktu di tengah kesibukan Ustadz. Jazakallah khair untuk semuanya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.